Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai penyelesaian dari tugas besar kami pada materi fuzzy logic yang masih menjadi bagian dari ruang lingkup mata kuliah kecerdasan buatan. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Akila Putriana Sabira dengan NIM 130522340. Kemudian saya, Siti Afifah Zainul Karima dengan NIM 13052234047. Selanjutnya adalah rekan saya, Wanda Azizah dengan NIM 13052234064. Ya, sebelum kami akan menjelaskan lebih jauh lagi, kami akan menjelaskan apa itu fuzzy logic terlebih dahulu. Jadi, fuzzy logic adalah suatu sistem logika yang memodelkan ketidakpastian dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan konsep keanggotaan yang bersifat kontinu daripada binar. Ya atau tidak, pendekatan ini memungkinkan suatu variabel memiliki tingkat keanggotaan terhadap himpunan fuzzy tertentu, yang memungkinkan pemodelan yang lebih fleksibel dalam situasi di mana konsep-konsep tidak dapat diukur dengan tepat. Kemudian, fuzzy logic ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah fuzzification, kemudian yang kedua adalah inference, dan yang terakhir adalah defuzzification. Fuzzification merupakan konversi input dari domain crisp atau nilai tegas menjadi nilai fuzzy dengan mengkaitkannya dengan fungsi keanggotaan. Kemudian, inferensi merupakan sebuah proses penerapan aturan-aturan fuzzy untuk menghasilkan suatu output fuzzy. Dan selanjutnya adalah defuzzification, merupakan konversi output fuzzy kembali menjadi nilai crisp atau tegas. Selanjutnya, pada dataset bengkel dengan atribut harga dan servis, kami menggunakan 2 input, di mana untuk input atribut harga terdapat 3 variabel linguistik, yaitu murah, sedang, dan mahal. Sedangkan atribut servis memiliki 4 variabel linguistik, yaitu sangat buruk, buruk, baik, dan sangat baik. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Wanda Azizah. Selanjutnya, kami menentukan bentuk dan batas fungsi keanggotaan input dengan bentuk trapesium untuk variabel kualitas dan harga. Bisa dilihat seperti rumus tersebut. Pada gambar sebelah kiri, merupakan fungsi falsification untuk menentukan falsification dari service dengan menggunakan bentuk trapesium seperti sebelumnya, dengan penentuan kelas yaitu sangat buruk, buruk, baik, dan juga sangat baik. Untuk gambar sebelah kanan merupakan codingan untuk menampilkan bentuk dari pembagian kelas. Selanjutnya, grafik tersebut merupakan visualisasi dari falsification yang telah ditentukan oleh kelompok kami, yang mana fungsi keanggotaan untuk variabel pada atribut service, yaitu sangat buruk dengan rentang 1 hingga 30, buruk dengan rentang 25 hingga 55, baik dengan rentang 50 hingga 75, dan sangat baik dengan rentang 70 hingga 100. Setelah melakukan falsification service, kemudian kita melakukan falsification untuk harga juga. Di sini kami membagi harga menjadi 3 kelas, yaitu murah, sedang, dan mahal. Untuk falsification harga kami juga menggunakan rumus trapesium. Berikut ini merupakan grafik visualisasi dari falsification harga yang sudah ditentukan sebelumnya dengan fungsi keanggotaan, murah dengan rentang 1 hingga 4, sedang dengan rentang 3 hingga 8, dan mahal dengan rentang 7 hingga 10. Setelah melakukan falsification, selanjutnya adalah inferensi. Tetapi sebelum itu, kami menentukan terlebih dahulu fuzzy rules-nya. Selanjutnya, kami membuat terlebih dahulu tabel pengkondisian untuk proses inference ini. Hasil tabel pengkondisian yang sudah ditentukan oleh kelompok kami yaitu, jika servisnya sangat buruk dan harganya mahal, maka tidak direkomendasikan. Dan jika harga servisnya buruk dan harganya sedang, tidak direkomendasikan. Dan jika servisnya buruk, sangat buruk dan harganya murah, tidak direkomendasikan. Servis buruk dan harga mahal tidak direkomendasikan. Servis buruk dengan harga sedang tidak direkomendasikan. Servis buruk dengan harga murah dipertimbangkan. Servis baik dengan harga mahal dipertimbangkan. Servis baik dengan harga sedang direkomendasikan. Servis baik dengan harga murah direkomendasikan. Servis sangat baik dengan harga mahal dipertimbangkan. Servis sangat baik dengan harga sedang direkomendasikan. Dan servis sangat baik dengan harga murah direkomendasikan. Setelah itu, fungsi inferensi tersebut mengolah nilai fuzzy yang didapat dari falsification dengan mengkombinasikan fuzzy rule yang kemudian menghasilkan output berupa nilai fuzzy yang baru. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan, yaitu nilai fuzzy yang barunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah proses defasi. Proses defasi sendiri adalah proses di mana kita mengubah output fuzzy hasil inferensi menjadi output kris tunggal. Selanjutnya, pada proses ini kami menggunakan metode Sugeno karena metode ini dapat menggabungkan nilai keanggotaan fuzzy dari aturan-aturan untuk menghasilkan output yang bersifat crisp atau nilai tegas dan konkret. Keunggulan metode Sugeno terletak pada kemudahan interpretasi dan implementasi praktisnya sehingga sering digunakan dalam sistem kontrol dan pengambilan keputusan. Selain itu, kami sendiri menggunakan perhitungan yang dikenal sebagai weight average, di mana dapat didefinisikan sebagai Y sama dengan sum dari Pi dikali Y dibagi Y. Y sebagai nilai kris, dan Pi adalah derajat keanggotaan dari nilai kris Y. Selanjutnya, setelah proses defalsifikasi, hasilnya memperoleh rekomendasi status untuk setiap bengkel berdasarkan nilai kelayakan yang telah diubah menjadi nilai kris. Output fuzzy telah dikonversi menjadi nilai tegas tunggal yang mempresentasikan rekomendasi bengkel terbaik berdasarkan rating, servis, dan harga. Pengelompokan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tidak direkomendasikan dengan nilai kelayakan di bawah 45. Yang kedua, dipertimbangkan dengan nilai kelayakan antara 45 hingga 75, dan direkomendasikan dengan nilai kelayakan di atas 75. Selanjutnya, pada halaman berikut adalah implementasi dari program untuk defalsification. Selanjutnya, dan ini adalah hasil dari proses defalsifikasi dengan menggunakan rumus weight average. Selanjutnya, dari bentuk dan batas fungsi keanggotaan output yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat berperan dalam proses sekarang, yaitu defalsifikasi dengan metode Sugeno, di mana proses ini dilakukan untuk mengurutkan skor gabungan antara nilai atribut harga dan nilai atribut servis, sehingga didapatlah hasil 5 bengkel terbaik berdasarkan yang direkomendasikan. Berikut adalah implementasi codingan dan hasil outputnya. Terakhir adalah kesimpulan. Pada kasus ini, kami menggunakan logika fuzzy untuk menentukan bengkel terbaik berdasarkan harga dan servis dan membawa dampak positif. Integrasi dari logika fuzzy memberikan penilaian yang lebih spesifik untuk setiap kali di bengkel, sehingga memudahkan dalam menentukan bengkel yang layak dipilih. Melalui tahapan falsification, interference, dan defalsification, serta penerapan fungsi trapesium untuk fungsi keanggotaan, sistem memberikan rekomendasi yang dapat diinterpretasikan secara jelas. Metode Sugeno bisa diimplementasikan dalam aturan inferensi, bisa memberikan kejelasan dan ketepatan dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaan defalsifikasi Weight average memastikan bahwa hasil akhir memberikan nilai rata-rata dengan mempertimbangkan derajat keanggotaan. Hasil akhir mengelompokkan bengkel-bengkel ke dalam kategori yang tidak direkomendasikan, dipertimbangkan, ataupun direkomendasikan berdasarkan nilai kelayakan yang dihasilkan. Sistem ini juga memberikan solusi efektif dan efisien dalam mendukung pengambilan keputusan terkait pemilihan bengkel, sehingga dapat memudahkan pengguna untuk memilih bengkel sesuai dengan preferensi atau kebutuhan mereka. Sekian presentasi kami tentang fuzzy logic. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.